Baik, terima kasih kesempatan pada hari ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal yang telah saya review, yaitu untuk memenuhi mata kuliah pengantar teknologi informasi. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Vernolo Zilibu, Prodi Teknologi Informasi dengan Fakultas Sains dan Teknologi, dan kuliah saya yaitu Universitas Nias. Nama jurnal yang pertama yang saya ambil itu Rancang Bangun Aplikasi Ambulans Online Berbasis Android. Apa yang dimaksud dengan rancang bangun aplikasi ini yaitu merancang sebuah aplikasi untuk menghubungi sebuah ambulans atau bisa dikaitkan dengan mobil yang mengantar orang ke rumah sakit. Biasanya ini diantar dengan mobil, tapi biasanya ambulans ini di daerah tersendiri berbeda-beda ya. Tetapi dengan merancang sebuah aplikasi ini, maka para pengguna sekalipun hanya mendownload atau menggunakannya di HP Android aja. Tinggal mengklik di mana tempatnya dan di mana desanya. Dan dari pihak rumah sakit tertentu nantinya akan segera datang pada tempat tersebut. Itu saja penjelasan dari nama jurnal yang saya ambil ini. Selanjutnya aplikasi ini ada beberapa hasil dan pembahasan. Hasil daripada perancangan aplikasi ambulans online berbasis Android ini menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh customer, yaitu customer di sini yaitu orang-orang atau masyarakat sebagai pengguna, yaitu untuk menemukan ambulans yang ada di sekitarnya dengan cepat dan efisien. Dari hasil pembuatan daripada aplikasi ambulans ini, maka ada beberapa hasil atau bukti yang telah dilakukan. Yang pertama, perancangan aplikasi yang dimana aplikasi ini dibuat menggunakan Software Development Kit 19 atau SDK, yang artinya dalam pembuatan aplikasi ini menggunakan development atau beberapa hal atau langkah-langkah dalam membuatnya, sehingga aplikasi ini dapat digunakan pada perangkat Android, dan sehingga nantinya telah membuat aplikasi ini maka bisa digunakan oleh para pengguna dengan menggunakan HP Android. Yang kedua adalah integrasi Google Maps API atau Application Programming Interface, yang merupakan komponen-komponen yang disusun menjadi beberapa kelas yang mempunyai fungsi, yaitu dalam membuat aplikasi ini harus atau ada kerjasamanya dengan Google Maps. Tujuannya itu untuk pengguna daripada pengguna aplikasi ini bisa mengetahui nantinya dari pihak rumah sakit di mana letak seorang yang telah sedang sakit atau masyarakat yang sedang memesan daripada mobil ambulans ini. Yang ketiga, integrasi Virabesa Notification, yang merupakan layanan untuk memberikan pemberitahuan untuk berbasis Android, yang artinya para pengguna juga tidak perlu ribet pergi kemana-mana, tinggal hanya memesan aja atau menggunakan aplikasi ini dengan Android aja. Yang keempat adalah tampilan aplikasi ini, yaitu tampilannya itu ada beberapa yang ditampilkan daripada aplikasi ambulans ini seperti memiliki 3 user, yaitu customer, operator, dan supir ambulans, dan memiliki 3 sisi, yaitu sisi customer, operator, dan sisi ambulans, yaitu adunan daripada aplikasi itu nantinya atau masyarakat yang menggunakan aplikasi ini. Dan customer di sini yaitu dari pihak rumah sakit. Misalnya aja pihak rumah sakit ini mereka mengecekkan ada yang memesan atau ada yang sedang darurat di desa ini, maka dari pihak rumah sakit nanti memberitahukan kepada operator dan supir, maka operator dan supir nanti akan datang ke tempat tersebut. Lanjut,
Pembahasan yang kelima yaitu alur pemesanan ambulans, yang artinya aplikasi ini ketika digunakan maka dari pihak yang bersangkutan bisa tahu di mana letak dan ada suatu pasien. Juga bagi yang memesan ambulans tidak perlu ragu lagi ia berkomunikasi, cukup ia memilih mana rumah sakit yang paling dekat. Dan bagian 6 yaitu pengujian sistem, di mana dalam pengujian ini dilakukan apakah aplikasi ini sudah bisa layak digunakan sesuai dengan apa yang telah dirancang dan dipikirkan sebelumnya. Baik, saya akan menjelaskan di sini, yaitu bagi yang menggunakan aplikasi ini tidak perlu khawatir entah dari rumah sakit nantinya. Mereka tahu sendiri dari pihak rumah sakit dikarenakan sudah adanya peta, atau bisa dikatakan peta ya namanya itu, sebagai jalan di mana nantinya tempat yang memesan ambulans tersebut. Dan aplikasi ini telah dilakukan pengujian setelah selesai daripada pembuatannya. Kesimpulan yang saya ambil dari pada jurnal pertama ini, itu jurnal ini itu berdasarkan proses hasil dan penelitian tentang terancam bangun aplikasi ambulans online yang berbasis Android. Tapi saya lupa tadi menjelaskan, yaitu pembuatan aplikasi ini tidak dibuat dengan sembarangan. Hasil peneliti tadi atau sebelumnya mereka melakukan penelitian di berbagai tempat, mulai dari masyarakat, pihak rumah sakit, dokter, dan apapun yang penting. Satu lagi yang berkaitan dengan Google Maps tadi, atau bisa dikatakan jalur ya, atau peta. Mereka berkomunikasi dengan satu sama lain. Mereka yang membuatnya, mereka mengatakan kita akan membuat aplikasi ini. Dari pihak-pihak tertentu nanti mereka memberikan saran apa yang baik dan apa yang perlu dikembangkan nantinya dalam suatu aplikasi itu. Bukan semena-mena aja untuk membuat aplikasi ini, tetapi ada persetujuan dari pihak-pihak tertentu juga. Ya, itu aja ya. Baik, menjelaskan jurnal yang kedua. Nama jurnal yang saya ambil di sini yaitu apakah warna penting di antar muka pengguna rancangan. Jurnal kedua ini yaitu berkaitan dengan warna daripada pembuatan web nantinya, yang dimana dalam pembuatan web itu harus berdasarkan warna supaya bagi yang melihatnya mudah tertarik dengan apa yang web yang sudah dibuat tersebut. Misalnya saja saya ambil contoh di sini, yaitu sebuah spanduk ya. Coba kita lihat spanduk yang warnanya bagus itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka kalau kita melihatnya saja kita terinspirasi dengan spanduk tersebut. Itu seperti itulah daripada juga dalam pembuatan web ini. Itu harus berdasarkan warna, juga harus berdasarkan apa yang sedang dibutuhkan. Langsung saja menjelaskan latar belakang dari jurnal kedua ini, yaitu ada sebuah industri kreatif yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan kekayaan yang dapat menghasilkan peluang kerja dan dapat memberdayakan kreativitas dan daya cipta individu. Dalam jurnal ini penulis menemukan usaha kecil atau menengah atau UKM di Bandung, di mana usaha tersebut bisa menguntungkan karena Bandung identik dengan kota yang kreatif. Dalam penulisan dalam jurnal ini, kalau ada atau terdapat sekitar 23.000 UKM di Bandung dari berbagai subsektor industri kreatif seperti fashion, kuliner, kria, dan lain-lain, dan masih ada lagi. Dalam pertumbuhan UKM di Bandung itu sendiri sangat berdampak positif dikarenakan dapat memberikan pembangunan ekonomi, pertumbuhan lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, dan pengurangan kemiskinan. Jadi dapat kita lihat kalau dalam pemanfaatan web atau dalam pembuatan web itu
dapat dengan mudah mencari pekerjaan dengan cara setiap seseorang yang mau membuatnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Kalau kita melihat dari kalimat terakhir, yaitu di mana dapat membuat atau dapat membuka usaha sendiri ya. Nah, itu memang udah terbukti itulah, karena perkembangan teknologi sekarang juga yang namanya bagian pendesain web itu ya sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan kan. Nah, jadi dapat kita terinspirasi dalam jurnal ini, yaitu dalam pembuatan web ini dapat membuka peluang kerja bagi kita yang tidak memiliki kerja atau bagian pengangguran. Jadi sebagai mahasiswa harus memanfaatkan daripada pembuatan web ini nantinya. Itu aja. Dan satu lagi, biasanya dalam pembuatan web ini juga seperti yang telah saya jelaskan dari jurnal yang pertama tadi, kita juga harus meneliti, bukan membuat sewenang-wenangnya aja daripada web nantinya yang kita buat itu sendiri, karena dapat merugikan diri kita juga kalau kita membuat dengan tidak menelitinya juga. Jadi misalnya saja kita berkomunikasi di masyarakat, di mana dan apalah, yang penting dalam pembuatan ini harus ada komunikasi dengan banyak orang, itu aja. Saya menjelaskan sedikit tujuan daripada pembahasan ini, yaitu web ini sangat penting, terlebih karena kita membutuhkan usaha, maka harus ada dan diperlukan yang namanya pembuatan dan pendesain web. Dikarenakan dalam web ini lah nantinya membuat usaha itu dapat berkembang menjadi mudah. Dalam pembuatan web ini juga yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi seseorang yang membuatnya, atau bisa dikatakan setiap individu dapat dengan mudah menciptakan usaha sendiri tanpa memerlukan tenaga yang berat untuk mengerjakannya. Jadi dalam pekerjaan ini juga tidak membutuhkan alat berat ya atau tenaga. Tetapi walaupun seperti begitu, dalam pembuatan web ini juga ya dibutuhkan yang namanya pemikiran. Nah, kalau kita nggak ada pemikiran misal dalam pembuatan web juga ya nggak bisa. Itu hanya sebagai bahan cerita aja kalau bisa mendesainkan tanpa pemikiran. Nggak betul itu. Tetapi yang betulnya yaitu harus kita memikirkan terlebih dahulu apa yang baik nanti dalam pembuatan web kita tersendiri tersebut. Itu aja. Metode yang dilakukan yaitu pembuatan pada website ini. Selanjutnya ada beberapa hal juga yang telah melakukan model pemasaran nantinya. Yang pertama, antarmuka pengguna atau UI, di mana dalam hal ini ada 5 prinsip untuk membuat desain web yang persuasif, yaitu kejelasan, tata letak yang baik, hierarki visual yang baik, penggunaan warna yang baik, dan navigasi yang mudah. Jadi kita temukan aja di sini kan apa metode yang telah dilakukan dalam pembuatan website tersebut. Itu seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus meneliti terlebih dahulu, jangan kita membuat sembarangan aja. Dan biasanya itu harus membutuhkan kerjasama yang sangat baik ya dalam membuat suatu website tersebut, supaya nantinya juga tidak mudah dan sia-sia mengerjakannya. Internet uang memungkinkan situs web dipersonalisasikan untuk konsumen individu dan ada beberapa warna daripada web tersebut. Nah, ini yang paling penting. Dalam web ini juga dibutuhkan yang namanya warnanya. Warna, karena warna ini dapat memberikan ketertarikan kepada yang melihatnya nantinya. Selanjutnya, para peneliti telah melakukan penelitian di Bandung pada bulan September hingga November 2016. Setelah melakukan kajian literatur terhadap teori, jurnal akademik, dan artikel terkait warna dan desain web dengan menggunakan database online dan observasi yang dilakukan pada 4 website sebagai studi kasus, yaitu untuk menentukan apakah website UKM dapat membuat khalayak tertarik dengan produk yang telah ada. Yaitu para peneliti telah melakukan penelitian
Nah, apakah website yang telah dibuat itu apakah tertarik atau enggak? Itu aja. Jadi dapat kita simpulkan di sini ya, dalam membuat website ini harus benar-benar pemikirannya yang baik lah. Yang tapi walaupun telah saya katakan ini ya, biasanya dalam membuat website tersebut biasanya ada kegagalannya juga ya. Nah, dari kegagalan itulah yang kita akan belajar apa yang perlu kita kembangkan dan apa yang perlu diperbaiki. Hasil dan pembahasan dalam jurnal kedua yaitu berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan atau telah dibagikan kepada 100 peserta, terungkap bahwa faktor terpenting dalam mendesain website adalah kemudahan untuk menemukan atau jelas tentang apa yang mereka butuhkan, daripada tampilan yang cantik, ilustrasi yang menarik, bagus, warna penggunaan, dan tata letak yang baik dan tidak dapat diabaikan. Jadi dalam mendesain itu harus diutamakan penampilan, warna, dan tata letak yang baik. Jadi dari hasil penelitian di sini dalam jurnal kedua ini telah disinggung di sini atau telah dijelaskan bahwa dari beberapa peserta aja mereka hanya menilai dari tampilan, ya seperti tampilan yang cantik, seperti ilustrasi yang menarik, dan warna dan tata letak yang baik dan tidak perlu diabaikan. Jadi tampilan di sini sangatlah penting dalam membuat website tersebut. Apalagi tata letak seperti huruf, gambar. Nah, itu sangat penting. Selanjutnya dalam desain tersebut juga sangat penting desain website yang bagus dikarenakan menentukan apakah pengunjung tetap melanjutkan mengakses website atau tidak. Website yang kurang bagus juga pengunjung tidak ada ya. Tetapi kalau websitenya bagus, menarik, apalagi dapat terinspirasi, maka banyak pengunjung yang datang untuk melihat dan apalagi membagikan kepada teman-teman mereka. Dan yang terakhir, penelitian juga telah menganalisis apakah warna dapat memberikan ikatan yang emosional sehingga khalayak tertarik untuk membeli atau mencoba produk tersebut. Nah, jadi dari hasil warna tersebut juga kita sebagai yang melihat sangat emosional, atau bisa saja dalam suatu gambar tersebut kan kita akan tertarik dengan sendirinya dikarenakan ada suatu warna yang mungkin ada di pikiran kita itu bahwa warna itu yang sangat bagus dan cocok untuk ketika saya menggunakannya. Nah, jadi seperti itu dalam mendesain website ini. Ada kesimpulan yang saya ambil di sini yaitu setelah adanya pendesain website ini, maka mudah-mudahan dapat menciptakan pekerjaan sendiri tanpa harus memerlukan tenaga yang berat dan dalam pengerjaannya. Tapi walaupun begitu juga dapat pembuatannya tidak memerlukan tenaga, tapi harus juga adanya keterampilan dan dalam mendesainnya, terlebih dalam mendesain warna yang baik dan bagus. Tujuannya agar dapat dengan mudah diminati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi itu aja penjelasan daripada jurnal yang kedua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jurnal yang ketiga, yaitu judul jurnal yang saya ambil di sini yaitu pembelajaran 3D atau 3 dimensi sistem ekskresi manusia berbasis virtual reality dan Android. Jadi, arti daripada ada sebuah pembuatan sebuah aplikasi dengan adanya alat ekskresi manusia, yaitu maksudnya ekskresi manusia itu seperti ginjal. Jadi telah dibuat suatu gambar dengan bentuk 3 dimensi, atau dapat diartikan 3 dimensi ini ginjal kita dapat kita lihat sebagai ginjal yang sebetulnya. Dalam pembuatan ini yaitu berbasis virtual reality dan Android. Nah, jadi dalam pembuatannya yaitu menggunakan teknologi sebagai pengguna
yang dapat berinteraksi langsung dengan hasil simulasi komputer. Jadi dapat kita lihat tersendiri yaitu dalam suatu komputer dan Android. Dan aplikasi ini juga dapat diinstal dengan HP Android atau smartphone. Berdasarkan latar belakang daripada jurnal yang ketiga ini, dengan perkembangan dunia pendidikan saat ini dan sejalan perkembangan teknologi yang mendukung, khususnya perkembangan teknologi ponsel atau bisa juga disebut Android yang sangat cepat. Android merupakan sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat mobil layar sentuh seperti smartphone dan tablet. Dengan begitu, Android dapat digunakan siapapun pada saat ini, walaupun perkembangan juga yang begitu cepat, maka ada beberapa yang dapat kita manfaatkan dari Android tersebut. Salah satunya adalah aplikasi virtual reality atau realitas maya atau VR. Virtual reality ini adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi langsung dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer sehingga para pengguna berada dalam lingkungan tersebut, yaitu berdasarkan pendapat dari Krishna G.D. Harlanga tahun 2016. Jadi dengan perkembangan teknologi sekarang, maka ada beberapa yang dapat kita manfaatkan. Contohnya saja dapat kita menggunakan aplikasi virtual reality ini sebagai realitas atau sebagai alat untuk melihat bagaimana bentuk daripada ekspresi kita sebagai manusia atau bisa disebut dengan ginjal. Sebelum masuk kita dalam pembahasan, yaitu tujuan daripada jurnal ini adalah dapat kita mempelajari teknologi virtual reality, khususnya mempelajari bagian ginjal yang ada dalam tubuh kita. Kalau kita melihat daripada jurnal ini, maka ada beberapa tujuan dalam aplikasi sistem ekspresi manusia berbasis VR atau virtual reality. Yang pertama, agar dapat membantu para pengajar dan dalam menyampaikan materi sains mengenai sistem ekspresi pada ginjal manusia kepada pelajar. Jadi tujuan utama dalam pembuatan aplikasi ini yaitu supaya dapat dengan mudah oleh seorang, contohnya ini ya, oleh seorang guru menjelaskan kepada siswanya. Metode yang telah dilakukan yaitu metode penelitian pendekatan metode software development live Schiller atau SDCL waterfall, yaitu dalam pembuatan aplikasi ini berkaitan dengan software development live Schiller atau SDCL waterfall. Dalam pembuatan aplikasi ini ada beberapa tahap yang telah dilakukan, yaitu ada lima. Yang pertama kita jelaskan dulu. Fase perencanaan adalah mengidentifikasi terbatasnya media pembelajaran yang praktis bagi pelajar ataupun pengajar dalam kegiatan proses belajar mengajar, khususnya di bidang pendidikan sains dan materi, khususnya bagian organ ginjal pada manusia. Jadi dalam fase ini atau tujuan daripada pembuatan aplikasi ini itu mereka lihat dari terbatasnya realitas seperti buku. Nah, jadi dengan adanya aplikasi ini maka para pengajar dan siswa juga tidak kelelahan dengan mempelajarinya, cukup dengan menginstalnya saja di HP Android atau smartphone. Fase analisis ini adalah suatu yang dapat memecahkan suatu masalah dalam pembuatan aplikasi dan cara mengerjakan aplikasi dengan mengumpulkan sumber-sumber data dengan informasi tentang sistem ekspresi manusia, khususnya pada bagian ginjal, seperti pembuatan aplikasi berbasis virtual reality pada Android. Jadi, dalam fase ini juga para yang membuatnya telah melakukan penelitian. Mereka berkomunikasi kepada pihak-pihak tertentu
Tujuannya supaya apa yang perlu dikembangkan nantinya dalam suatu aplikasi tersebut. Selanjutnya, fase perancangan adalah ketika menggunakan aplikasi ini nantinya dapat menggunakan dengan mudah sehingga maksud dan tujuan daripada pembuatan aplikasi ini dapat terpenuhi. Jadi, dengan nantinya ada aplikasi ini, maka menggunakannya dapat dengan mudah mengakses dan mengerti apa saja bentuk daripada ginjal tersebut. Nah, itu. Fase implementasi adalah untuk pembuatan model 3 dimensi dan pembuatan script program Blender dan Unity 3 dimensi untuk kegiatan workshopnya. Dalam fase ini, dalam program yang mereka buat itu seperti script program Blender dan menggunakan Unity, atau ada penambahan aplikasi dalam pembuatan aplikasi ini, yaitu Unity 3 dimensi. Itu tujuan daripada pembuatan ini yaitu untuk membuat bentuk daripada suatu ginjal tersebut sehingga ginjal itu terbentuk seperti nyata, atau bisa dikatakan dapat dipegang tetapi hanya saja dalam bentuk gambar. Selanjutnya, fase uji coba adalah untuk mengetahui apakah aplikasi berbasis virtual reality berjalan baik dengan menggunakan beberapa smartphone Android yang memiliki fitur sensor gyroscopy. Baik, fase yang terakhir yaitu fase uji coba adalah untuk mengetahui apakah aplikasi berbasis virtual reality berjalan dengan baik dengan menggunakan beberapa smartphone Android yang memiliki fitur sensor gyroscopy. Yaitu maksudnya di sini setelah selesai membuat aplikasi ini kan selanjutnya diuji coba dengan menggunakan smartphone Android. Dengan maksudnya fitur sensor gyroscopy di sini itu ini. Maksudnya di sini itu fitur itu ada beberapa tools yang digunakan sehingga nantinya aplikasi itu dapat digunakan dengan baik. Terlebih dapat dengan mudah jelas bagi kita alat ekspresi manusia atau ginjal. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Ada beberapa bentuk dalam jurnal ini tentang pembuatan pada virtual reality adalah sebagai berikut. Nah, jadi dalam pembahasan ini ada beberapa rancangan yang telah dilakukan oleh para pembuat atau peneliti. Yang pertama, rancangan user space diagram adalah di mana menunjukkan user dan device dengan user space dihubungkan dengan garis direct association berhubungan langsung dengan user space saat menjalankan aplikasi. Yang kedua, rancangan activity diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur kerja, dan juga diagram ini digunakan untuk menjelaskan proses bisnis dan alur kerja profesional secara langkah demi langkah dan komponen suatu sistem. Dalam diagram ini juga terdapat proses awal perancangan alur digambarkan dengan initial step dan diakhiri dengan final step. Rancangan yang selanjutnya itu rancangan ketiga, sequence diagram. Ini adalah untuk mengembangkan skenario atau langkah-langkah yang dilakukan sebagai sebuah respon dari suatu kejadian atau event untuk menghasilkan output tertentu. Selanjutnya, struktur navigasi adalah urutan alur informasi dari suatu aplikasi multimedia yang dimana menggunakan struktur navigasi yang tepat, maka suatu aplikasi multimedia mempunyai suatu pedoman dan arah informasi yang jelas. Pembuatan objek 3D adalah pembuatan objek 3D yaitu virtual reality pada organ ginjal manusia dibuat dengan menggunakan software Blender versi 2.77 dan diekspor menjadi VBX.
Selanjutnya, pembuatan aplikasi virtual reality adalah dilakukan dengan menggunakan aplikasi Unity 3D atau 3 dimensi versi 5.61F1. Langkah awal dalam pembuatan virtual reality ini adalah membuat proyek baru, lalu memasukkan model 3 dimensi yang telah dibuat berinteraksi atau berekstensikan. Dan yang terakhir, uji coba melalui perangkat. Jadi setelah dirancangnya suatu aplikasi ini, maka dilakukan uji coba. Itu ada beberapa tahapan yang telah dilakukan. Setelah pada tahap pembuatan selanjutnya, proses uji coba, maka uji coba dilakukan terhadap 5 buah smartphone. Artinya mereka menggunakan 5 buah smartphone untuk menguji coba daripada aplikasi ini apakah sudah selesai atau masih belum, atau apakah ada yang perlu dikembangkan. Jadi dengan spesifikasi yang berbeda. Jadi maksudnya di sini spesifikasi yang berbeda itu yaitu smartphone yang berbeda-beda. Ada itu merek Samsung, Galaxy, ada Oppo. Jadi tujuannya di sini supaya apakah benar aplikasi ini dapat digunakan nantinya di dalam perangkat Android atau tidak. Oke, dalam spesifikasi tersebut sistem operasi smartphone adalah versi 4.4 atau KiCad dengan dilengkapinya fitur-fitur sensor giroskopi yang berfungsi untuk menentukan orientasi gerakan sesuai gravitasi. Jadi telah dilengkapi tools atau fitur-fitur yang bisa kita pegang atau bisa kita tekan dalam sebuah smartphone tersebut. Itu kita bisa menggerakkan nantinya proyek yang ada dalam aplikasi tersebut. Itu artinya menentukan orientasi gerakan sesuai gravitasi. Oke. Uji coba yang selanjutnya, uji coba melalui responden adalah menganalisis kuesioner menggunakan metode analisis skala Guttman dan dengan responden sebanyak 20 orang yang terdiri dari siswa SMA, mahasiswa, dan masyarakat untuk mencoba aplikasi virtual reality ini. Jadi maksudnya di sini uji coba melalui responden ini yaitu mereka memilih atau mereka memilih 20 orang yang terdiri dari siswa SMA, mahasiswa, dan masyarakat untuk melakukan uji coba terhadap aplikasi yang telah mereka buat tersebut dengan menggunakan smartphone. Pengujian ini dilakukan dengan smartphone Asus Zenfone 3 atau ZE552KL yang telah terpasang pada aplikasi dan menggunakan sebuah perangkat virtual reality HTC dari Bobo FR. Jadi itulah penjelasan dari pembuatan aplikasi virtual reality ini. Baik, menurut saya aplikasi ini sangat bagus untuk digunakan ya, dikarenakan dapat kita melihat daripada ginjal kita. Tapi walaupun dalam jurnal ini belum menjelaskan apa obat supaya ginjal kita tersebut tetap aman. Tetapi kalau menggunakan aplikasi ini atau virtual reality ini, maka dalam fitur-fitur nantinya dalam suatu aplikasi tersebut menjelaskan tersendiri seperti apa pengertian ginjal, apa itu ginjal, letaknya di mana, bentuk ginjal, hal-hal yang perlu dilakukan agar ginjal tetap aman, hal-hal yang tidak perlu dilakukan ketika ginjal sedang mengalami kesakitan, maka apa obat yang perlu untuk dibeli. Jadi itu saja, demikianlah penjelasan dari jurnal yang telah saya jelaskan ini, dan terakhir saya ucapkan terima kasih.
kasih.